Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf kami mengganggu waktu Ibu. Kami mahasiswa dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, meminta izin untuk mewawancarai Ibu secara daring. Perkenalkan, saya Rizky Yunia. Perkenalkan Ibu, nama saya Anissa Fauzia. Nama saya Rahmalian Safitri. Nama saya Intan Amelia. Ibu perkenalan dulu ya. Oh iya, silakan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Samia, selaku Kepala Sekolah SD Ujung Menteng 04 Pagi. Alhamdulillah kita bisa bergabung di siang hari ini. Oke, untuk wawancara mungkin bisa kita laksanakan. Baik, sebelumnya mungkin tujuan PLP sendiri akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Rahmalian Safitri, silakan. Ya, PLP yang kami lakukan ini bertujuan untuk melihat suatu kinerja sekolah dan situasi sekolah, baik lingkungan dan isinya, untuk bekal bagi kami menjadi guru yang lebih baik di kemudian hari, Bu. Ibu, pertanyaan pertama akan dimulai oleh Saudari Intan Amelia, ya Bu. Silakan. Baik, Bu, pertanyaannya akan saya mulai. Dari kultur sekolah SDN Menteng 4 Pagi, itu aspek yang pentingnya apa saja, Bu? Oke, karena kita sekolah SD Ujung Menteng 04 Pagi dulunya itu kan sekolah standar nasional, tapi semenjak 7 tahun yang lalu 2013 sekolah tidak ada lagi SSN karena adanya jenjang sosial, sehingga Ujung Menteng 04 Pagi itu kultur sekolahnya ya dari masyarakat itu memang peduli sekali dengan sekolah. Terus juga kita punya orang tua murid dari berbagai kalangan ya, dari kalangan yang bawah sampai yang menengah juga ada. Tapi tetap kita ngikutin aturan dari pemerintah. Gitu. Terus juga ya alhamdulillah bahwa Ujung Menteng 04 Pagi selama ada UAS BN atau UN itu selalu nilai tertinggi untuk sekolah negeri. Nilai tertinggi untuk sekolah negeri, nilai UN-nya ya. Itu yang saya untuk mempertahankannya itu agak berat ya, agak berat karena bersaing untuk mempertahankan nilai UN tertinggi untuk sekolah negeri itu kan nggak gampang. Mungkin ada yang kurang? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ya Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk struktur organisasi dan tata kerja warga sekolah di SDN Ujung Menteng 04 Pagi? Aduh, strukturnya ya ada kasatlah, pengawas, ibu selaku orang yang dituakan ya, terus ibu punya wakil, terus ibu punya guru-guru yang sudah ibu setiap awal tahun ibu kasih tugas. Kalau memang bisa hadir sebenarnya ya setiap tahun itu ada perubahan struktur ya, setiap tahun karena sesuai dengan tugas yang ibu berikan kepada teman-teman. Terus ada TU yang mendampingin ibu punya TU 3. Ada yang kesiswaan, ada yang kurikulum, ada yang ekskul gitu. Ya strukturnya kayaknya kalau untuk itu terus ada komite gitu. Itu strukturnya terpampang semua ada di struktur organisasi SDN Ujung Menteng 04. Lagi Mbak? Kalau untuk tata kerjanya Bu, kira-kira seperti apa ya Bu? Tata kerjanya ya Ibu setiap awal tahun memberikan tugas kepada guru-guru untuk mengemban tugas sebagai guru kelas. Terus juga ada tugas-tugas tambahan itu di awal tahun pelajaran ya. Di tahun pelajaran saya memberikan tugas baik semua warga sekolah, semua maksudnya stakeholder sekolah itu dari wakil, terus dari bendahara, dari TU, dari guru-guru, itu kita berikan tugas sesuai dengan yang telah saya terbitkan di awal tahun pelajaran. Alhamdulillah sih, semua tugas-tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Dari tata tertib yang ada di sekolah nih Bu, apakah seluruh warga sekolah ini melaksanakan tata tertib yang sudah ada di sekolah itu Bu? Oh iya, sudah jelas. Ibu masuk di Ujung Menteng 04 itu per September 2018. Jadi Ibu nanti September 2 tahun. Nah, tadinya, padahal ini SSN ya, cuman mungkin tadinya karena orang tua murid agak bebas ke sekolah, jadi masih orang tua itu kadang-kadang kan jam 7 udah on, jam setengah 7 kita sudah on, sudah apel pagi itu kita semua apel, dan begitu jam setengah 7 tidak ada lagi siswa yang baru datang.
Dan itu setiap guru piket dan kita semua, terutama ibu dan guru olahraga, itu selalu jaga pintu. Jaga pintu, jangan sampai ada anak yang telat. Nah, kalau anak telat sampai lebih dari 3 kali dalam seminggu, kita akan konfirmasi dengan orang tua. Anak-anak selalu standby sebelum jam 6:30 karena pintu udah langsung saya kunci. 6:30 pintu gerbang udah langsung saya kunci. Kalau seandainya ada orang tua murid yang kok dikunci, ya memang jam masuk itu jam 6:30. Dan ya, semua guru-guru itu udah pembiasaan. Itu di gerbang udah berbaris nyambut siswa. Itu juga suatu anak-anak makin semangat gitu pagi-pagi disapa oleh Bapak dan Ibu gurunya. Iya. Kalau tata tertib insya Allah kami di Ujung Menteng 04 ketat. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, oleh Anissa Fauziah. Ya, boleh. Baik Bu, saya akan bertanya, apakah sebelum kegiatan pembelajaran seluruh warga sekolah kecuali siswa melakukan briefing bersama? Contohnya seperti apa Bu? Oh, kalau briefing bersama setiap pagi kan apel kita Mbak. Setiap pagi apel, jam 6:10, jam 6:15, itu guru-guru semua sudah menyambut siswa di gerbang. Semua guru-guru, bukan hanya guru piket, tapi semua guru-guru. Nah, setelah jam 6:30, bel masuk, kita apel bersama. Apel bersama tujuannya adalah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ke anak-anak, barangkali ada kejadian-kejadian apa, mungkin ada kasus-kasus di mana, jadi kita menyampaikan. Kalau untuk guru setelah kita apel pagi, kita baca doa, kita menyanyikan lagu-lagu nasional, terus setelah anak-anak masuk ke kelas, kita briefing situasional aja. Kalau tadi sudah disampaikan di lapangan, tidak lagi disampaikan di ruangan guru, kecuali ada hal yang penting. Umpamanya ada kasus yang nggak perlu orang lain tahu dan kita mungkin harus menyampaikan ke guru, atau mungkin ada laporan orang tua murid, apa ada hal-hal yang harus disampaikan untuk pengetahuan guru aja, baru kita briefing. Gitu, briefing dengan guru, dengan semua. Insya Allah guru sih nggak pernah ketinggalan informasi itu. Karena memang insya Allah tiap pagi, kalau ibu nggak ada tugas, ya ibu selalu ke sekolah lebih awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Amelia, Bu. Oh iya boleh. Ayo Mbak Intan. Ya Bu, saya mau bertanya Bu, di sekolah SDN Menteng 4 pagi ini, adakah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler Bu? Kokurikulernya ada. Kokurikuler ya. Mbak Intan nanyain itu kokurikuler. Ekstrakurikuler ada. Ekstrakurikuler banyak Mbak. Ekstrakurikuler itu kita ada drum band, ada marawis, ada rebana, terus ada pramuka, ada melukis, ada menari, terus ada futsal, ada poli, banyak ekstranya. Kaunya juga banyak. Ada itu PBB, terus juga kelas 6 selalu pemadatan materi kelas 6. Jadi insya Allah sih untuk ekstra dan ko itu lengkap. Dari Leon Safitri. Boleh ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif apa sih Bu yang telah ditanamkan oleh Ibu untuk warga sekolah, terutama untuk siswa-siswi di SDN Ujung Menteng 04 pagi? Kita pagi selalu ada 5S, senyum, sapa, sopan. Nah, itu pagi-pagi semua guru itu menyapa anak-anak. Jadi begitu masuk pintu gerbang, guru itu udah berbaris dengan ibu. Nyapa anak-anak. Anak-anak yang mukanya, terutama kelas 1, kelas 2, kadang-kadang kalau di rumah mau berangkat ke sekolah ada kendala, itu kelihatan. Di raut mukanya kelihatan. Dia murung, itu kelihatan. Jadi itu yang setiap hari kita lakukan dengan anak-anak. Jadi anak-anak baru masuk ke ruangan atau baru masuk ke halaman sekolah, dia udah merasa senang. Selalu cium tangan, selalu mengucapkan salam. Kalau yang Islam, pasti dia selalu mengucapkan Assalamualaikum. Kalau seandainya dia nggak mengucapkan Assalamualaikum, kita pancing. Assalamualaikum, sudah nyarap apa belum? Gitu. Bahkan ada kan kita punya anak ABK ya? Punya anak ABK yang kalau ngomong itu kalau nggak dipancing itu susah. Kalau nggak dipancing itu susah. Ntar kita tanyain, Noval, ayo Faujan, tadi udah makan apa belum? Nah,
Ntar dia jawab pakai telur aja, mungkin bahasanya nggak telur tapi yong. Oh, berarti tadi makan pakai telur. Itu anak itu udah semangat. Jadi dari masuk ke sekolah, ke halaman sekolah, dia sudah termotivasi karena gurunya itu sudah menyapa, sudah menyambut. Terus juga pembiasaan yang tidak terlewatkan lagi juga selalu tidak ada sampah berserakan. Jadi walaupun habis istirahat, tidak ada sampah secuil pun yang ada di sekolah berserakan. Sudah Terus inisiatif ya, Bu ya? iya, jadi anak-anak udah terbiasa nggak ada mau buang sembarangan atau taruh di kolong-kolong, itu udah terbiasa. Jadi nggak ada. Dan kita juga setiap depan ruang itu ada tempat sampah 3 tempat. Terus anak-anak sudah tahu, yang hijau untuk sampah yang busuk, terus yang kuning untuk sampah yang bisa didaur ulang, yang merah itu sampah yang berbahaya. Terus pada waktu jam 9, jam 10 itu anak-anak pada sholat duha bareng-bareng sama guru agamanya. Terus nanti jam 12 itu pasti sholat zuhur berjamaah. Itu yang tidak pernah terlewatkan. Oke, makasih Mbak Rizky, Mbak Iya, Rahma, terima kasih. Mbak Intan. Oke, Ibu. Tetap semangat. Iya. Mudah-mudahan jadi guru yang profesional. Amin. 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 Oke, boleh ditutup Mbak Rizky. Ayo Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.